Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sudah memasuki hari pertama di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Dan pada Ramadan tahun ini setiap pada subuh insya Allah kita akan membahas satu buah kitab. Kitab ini diberi nama kitab Fathul Ghais. Fathul Ghais ini adalah satu buah kitab yang berisi tentang bagaimana menerangkan yang namanya akidah atau ilmu tauhid. Dan dalam kitab ini nanti akan sedikit berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang telah kita pelajari, karena pada kitab Fathul Ghais ini disampaikan dalam bentuk tanya jawab. Nanti ada sebuah masalah atau sebuah pertanyaan yang kemudian nanti ada jawabannya. Nah, ini kitab ini disusun supaya para santri yang mengaji kitab ini akan lebih mudah dalam mempelajarinya. Dan ini merupakan satu buah kitab dasar tentang akidah, sehingga mudah-mudahan setelah mempelajari kitab Fathul Ghais ini, bagi kita yang masih awam, bagi kita yang masih belum banyak mengenal tentang iman, tentang akidah, maka insya Allah akan bertambah-tambah etika kita, keimanan kita, baik itu kepada Allah, kepada malaikat, dan kepada seluruh yang wajib diimani. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi dan maha penyayang. Ini sebuah kitab, hampir seluruh kitab itu pasti dimulai dengan kata-kata basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini ditujukan supaya seluruh orang arif, seluruh manusia itu harus yakin bahwa zat satu-satunya zat yang berhak untuk dimintai pertolongan hanya Allah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman ini diartikan itu sebagai zat yang telah memberikan nikmat yang banyak. Ar-Rahman. Apa itu nikmat yang banyak? Nikmat yang banyak itu nikmat yang tidak hanya diberikan untuk kita sebagai orang muslim, tapi nikmat di sini diberikan kepada seluruh makhluk. Contohnya apa? Rahmannya Allah itu contohnya kita diberikan sehat. Apakah yang sehat hanya yang muslim saja? Tentu tidak. Semua makhluk, semua manusia baik yang muslim ataupun yang kafir, katakanlah, itu pasti Allah berikan sehat. Ada lagi apa contoh rahmatnya Allah? Harta, kekayaan, jabatan. Itu adalah bentuk nikmat
yang Allah berikan bukan hanya untuk orang-orang muslim, tetapi untuk seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Berbeda dengan yang kedua, Ar-Rahim. Rahimnya Allah itu adalah nikmat yang hanya bisa kita dapatkan sebagai seorang muslim, yaitu nanti nikmat pada hari kiamat. Kita harus yakin bahwa nanti pada yaumul akhir, pada hari kiamat itu yang akan mendapatkan rahimnya Allah itu hanya orang-orang muslim. Jadi sekali lagi bahwa seluruh kitab itu pasti dimulai dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Bahkan dalam suatu kitab ini, supaya nanti bisa dipraktekkan dalam sehari-hari, ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa ketika sebuah kitab, ketika sebuah buku, ketika sebuah tulisan dimulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, maka malaikat akan mencatatkan itu sebagai pahala atau kebaikan selama tulisan itu masih ada. Nah, misalkan nih, ini lagi mau belajar ya, di buku itu, di buku tulis kalian itu di atasnya tulis Bismillahirrahmanirrahim. Mau itu pelajaran apapun, termasuk pelajaran umum sekalipun, silakan nanti kalian biasakan dari sekarang. Ketika mau ada buku kosong, kita mulai belajar, tulis di atasnya Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Nanti setiap catatan yang kita tulis dalam buku itu insya Allah akan dicatat oleh malaikat sebagai amal pahala kebaikan. Oh, nanti kata daripada ditulis apa di atasnya, mau jemput ayunannya. I love you dia. Daripada I love you dia di atas. Percuma. I love you di bawah semua. Itunya. Tapi kalau kita mulai sebuah buku, sebuah kitab dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah dari kita mulai menulis bismillah itu sampai nanti kita habis menulis kitab, maka insya Allah malaikat akan menulis itu sebagai sebuah amal pahala kebaikan. Ya, sampai tulisan itu terhapus. Nah, makanya Bapak kalau lagi ngajar, tulis di papan tulis itu, tulis dulu Bismillahirrahmanirrahim. Bapak untuk ganti pelajaran dihapus, tamak artinya menghapus kesahan. Yang jelas kita sudah mulai membuat apa, berintikat baik. Kita berniat bahwa ketika kita mau belajar menuliskan kata Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kira-kira ya sudah lagi bisa tulis Bismillah. Samanya sudah dari samanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biasakan baik kemana buku ya. Nah, coba lihat buku ya, haro. Nah, ini contoh ini. Nah, ini buku sama di kata pengantar pasti itu sama Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Minimal ya, minimal kalian buka buku, pasti pas buka buku baca kan Bismillahirrahmanirrahim. Nggak baca. Jadi amal kesayangan setiap yang ditulis di sini. Contoh hari ini hari Kamis, wah hebat ya, subuh asal bisa canting berjamaah. Itu belum ya, nanti duhurnya belum dimulai. Nggak apa-apa ya, rajin. Biar jadi ya bagus, biar jadi semangat nanti. Oh bahwa nanti saya harus sholat duhur berjamaah. Nggak apa-apa ya, baru ya. Gitu. Nah, semua ditulis. Karena itu tadi sesuai dengan hadis tadi bahwa barang siapa yang menuliskan Bismillahirrahmanirrahim pada setiap permulaan tulisan, pada setiap permulaan buku, maka insya Allah malaikat akan menulis itu sebuah pahala sehingga tulisan itu hilang terhapus. Wah, di buku insya Allah mau dihapus kecuali ditipek, ulah ditipeknya. Tulisan sudah ditipek. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin.
Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Kita harus yakin bahwa Rabb itu, Tuhan kita itu hanyalah siapa? Hanya Allah. Bahkan dalam sebuah surat Rabb atau Tuhan itu terbagi menjadi 3 bagian. Kalau kalian perhatikan dalam surat An-Nas, coba An-Nas ayat pertamanya bagaimana? Qul a'udzu birabbin nas. Allah menyebutkan bahwa sebutan pada ayat pertama itu dengan kata-kata apa? Rabb. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas. Dari siapa itu? Rabbin nas itu Tuhan manusia. Allah itu menyebutkan bahwa yang pertama dengan kata Rabb, yang kedua dengan kata apa? Yang kedua Malikin nas. Nah, dengan kata Malik, yang merajai, yang menguasai. Dan yang ketiga dengan kata apa? Ilahin nas. Ilahin nas itu apa? Tuhan manusia. Di situ kita sudah harus yakin bahwa yang berhak kita puji itu Allah. Yang apa? Satu Rabb, dua sebagai Malik, yang ketiga sebagai Ilahi, sebagai Tuhan. Wal aqibatul muttaqin, dan tambah-tambah kebaikan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini setelahnya mu'alif pengarang ini kitab menuliskan dengan kata-kata bismillah, kemudian seraya memuji nama Allah, mengagungkan nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus yakin-yakinnya bahwa Tuhan yang wajib dipuji itu, zat yang berhak untuk dipuji itu hanyalah Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Wassalatu, dan mudah-mudahan segala rahmat, wassalamu, dan keselamatan. Nah, ini selawat serta salam ini adalah bentuk tambahan daripada tadi Rahman dan Rahimnya Allah. Wassalatu, dan mudah-mudahan segala rahmat, wassalamu, dan segala keselamatan ala sayyidina Muhammadin, semoga tetap kepada junjungan kita yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi, dan kepada keluarganya, wa ashabihi, dan kepada para sahabatnya. Nah, di sini kita selain tadi pertama mengucapkan basmalah, kemudian kita ucapkan hamdalah, segala puji syukur hanya kepada Allah, dan kita di sini diperintahkan juga untuk apa? Bersolawat dan salam atas Kanjeng Nabi Muhammad. Sebab dalam suatu riwayat disebutkan, barang siapa yang ingin mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad harus rajin apa? Sholawat. Jangankan kita manusia biasa, dalam sebuah ayat Al-Quran apa disebutkan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Masa kita sebagai makhluk yang paling, katakanlah kita makhluk paling hina lah di antara makhluk Allah, para malaikat saja berseru mau bersolawat, kok kita nggak mau solawatan, ya. Nah, maka pada pagi hari ini pembahasan kita hanya pada mukadimah. Tadi inti dari pagi ini yang pertama apa? Ketika kita memulai suatu perkara baik, mulailah dengan bacaan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita yakin bahwa setiap tulisan yang kita buat dengan dimulai dengan bismillah, para malaikat akan mencatatkan ini sebagai pahala kebaikan selama tulisan itu masih tetap ada dan tetap terjaga. Dan yang kedua, kita harus yakin-yakinnya bahwa zat yang berhak dipuji itu hanya siapa? Hanya Allah.
Allah itu siapa? Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Malik, Allah sebagai Ilahi. Ya. Dan selanjutnya kita diperintahkan juga untuk apa? Berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu inti dari kita kajian pada pagi hari ini. Mulai besok kita masuk kepada masalah yang pertama. Ya. Hidup itu penuh dengan masalah, tapi setiap masalah insya Allah ada jalan keluarnya. Gitu ya. Mudah-mudahan kita dengan bisa mengkaji ini, mengaji kitab Fathul ini setiap pagi setelah subuh, kita bisa mendapatkan manfaat keberkahan dari apa yang dijelaskan pada kitab ini, dan semoga dengan kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, nanti kita di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.